Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Ramadiansa, NIM 254 Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang retribusi dan jenis-jenis retribusi. Retribusi daerah retribusi daerah atau yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal itu berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, mengapa pajak dan retribusi selalu bersama? Pajak maupun retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan melaksanakan pemerintahan. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan dua pengertian di atas, kita dapat menjabarkan antara perbedaan pajak dan retribusi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama pajak. Dasar hukum pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23A disebut bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian ada balas jasa. Maksudnya pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada objek pajak. Objek pajak bersifat umum, contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, dan pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada sifat pajak. Pajak menurut undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan sehingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian lembaga pemungut. Berdasarkan lembaga yang memungut pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk. Misalnya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pelayanan Pajak. Kemudian tujuan. Secara umum tujuan yang dapat dicapai diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatkannya ekonomi suatu negara, yaitu pertama untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. Dua, untuk mendorong tabungan dan menanam modal. Kemudian untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. Kemudian untuk memodifikasi pola investasi. Kemudian untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan keenam, untuk memobilitas surplus ekonomi. Kemudian ada retribusi. Yang pertama itu dasar hukum. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Kemudian balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan atau simpelnya untuk sampah. Manfaat dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas. Nah, objek retribusi orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Sifat retribusi dapat dibahasakan dengan sifat yang ekonomis, hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga pemungut retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuan retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan sebagian kegiatan mereka serta mendapat pelayanan dari pemerintah. Kemudian ada subjek retribusi. Yang pertama orang pribadi dan yang kedua ada badan. Wajib retribusi ialah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu. Nah, wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan. Nah, pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang yang dimana kita ketahui saat ini
Pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada objek retribusi. Objek retribusi meliputi penyediaan pelayanan barang, jasa, dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jenis dari retribusi sendiri terdapat pada pasal 87 ayat 1 yang memang menyatakan bahwa jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jika kita dapat mendefinisikan ketiga hal tersebut, maka jasa umum ialah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Nah, untuk retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Nah, untuk perizinan tertentu pula ialah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, yang kita masuk ke retribusi jasa umum. Tarif retribusi jasa umum ditentukan dengan cara melihat biaya penyediaan jasa terkait, kemampuan masyarakat, unsur keadilan, serta tingkat efektivitas pengendalian terhadap pelayanan tersebut. Selain itu ada juga biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal, dan biaya bunga yang turut diperhitungkan pada tarif retribusi jasa umum ini. Nah, untuk retribusi jasa umum ini meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tempat jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Nah, kemudian ada retribusi jasa usaha. Dalam pasal 88 ayat 3 terdapat jenis penyediaan pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 huruf B. Lalu maka dari tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk jenis retribusi jasa usaha ini, yang pertama yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Kemudian penyediaan tempat pelelangan ikan ternak hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lain dalam lingkungan tempat pelelangan. Kemudian penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan, pesanggerahan atau villa, dan yang terakhir pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. Nah, ada pula yang terakhir retribusi perizinan tertentu. Pasal 88 ayat 4 jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 huruf C meliputi pada poin 3 mengenai usaha pertambangan rakyat. Nah, apa sih yang dimaksud hal tersebut? Usaha pertambangan rakyat setempat secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Nah, untuk jenis pemberian izin tersebut ada 3. Yang pertama persetujuan pembangunan gedung, yang kedua penggunaan tenaga kerja asing, dan yang ketiga pengelolaan pertambangan rakyat. Nah, itu tadi sedikit tentang jenis retribusi dan jenis-jenis retribusi. Semoga bermanfaat. Ya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.